Ada yang akhirnya turun gunung, gelinding langsung. Itu yang akhirnya gagal. Ada yang berusaha bertatih-tatih, tapi dia berusaha terus sampai nanti di puncaknya mudah bagi dia segala sesuatu. Faedahnya besar sekali. Nah, seperti di tahapan antum dalam belajar beberapa ilmu yang terkait dengan ilmu alat. Ilmu alat apapun yang antum pelajari tahapannya begitu. Mulai dari apa? Dasar harus konsisten, baru nanti dapat manfaat besarnya tatkala kapan? Di puncaknya ketika kita bisa. Antum dulu belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Apakah bisa langsung antum baca Quran begitu saja? Tidak, tapi belajar dulu belajar apa? Hijaiyah, aba, rasa, iqra. Kemudian mulai tahapnya naik sampai bisa baca Quran. Nikmatnya terasa. Kapan bisanya? Pas bisa baca Quran. Demikian pula dengan ilmu alat bahasa Arab ini. Sekarang antum sudah bisa baca Quran. Sekarang tinggal apa? Ingin memahami lebih dalam Al-Quran yang kita baca. Ternyata tahapannya tidak langsung bisa, tapi harus apa? Bertahap demi bertahap. Tapi nanti ketika antum bisa, nikmatnya luar biasa. Tidak bisa dikalahkan dengan satu apapun. Antum pindah lagi belajar ilmu alat yang lain. Oh, ini hadis ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang sahih, ada yang hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ini hadisnya gimana ya? Benar atau salah ya? Dhaif atau tidak ya? Ada ilmu alatnya. Belajar lagi, namanya apa? Mustalahul hadis. Enggak langsung bisa, tapi bertahap lagi begitu. Itu namanya ilmu alat. Memahami kenapa ya wudu itu hukumnya wajib, merupakan syarat dari salat. Tahunya syarat dari mana? Apakah ada dalil bahwasanya Allah mengatakan wudu adalah syarat salat? Ada di ayat? Ada di hadis begitu? Tidak ada. Tapi ditetapkan para ulama bahwasanya itu menjadi syarat salat yang tidak akan diterima melainkan dengan harus berwudu sebelum dia melaksanakan salat. Dari mana? Dipelajari nama ilmu alatnya, ilmu usul fikih. Nah, ilmu alat-alat yang antum yang pelajari seperti itu dipelajari dengan cara apa? Bertahap. Tapi sebelum masuk kepada itu semua, antum tidak akan bisa kalau antum belum melewati tahapan ini. Ilmu bahasa. Pertama, baca Quran dulu lancar. Jangan tiba-tiba loncat ke bahasa Arab, gak bisa. Karena bahasa Arab nantinya antum akan membaca kalimat yang sudah gak ada harokatnya. Baca Quran ya ada harokatnya, masih terbata-bata masuk bahasa Arab. Tapi Ustaz, waktu saya terbatas, makanya harus diiringi. Kalau terlambat baca Qurannya belum lancar, sambil antum belajar. Karena tahapannya begitu. Quran, baru kemudian ke bahasa Arab. Bahasa Arab, ilmu alat lainnya kalau antum ingin meningkatkan pemahaman antum dari ilmu agama antum. Begitu cara belajarnya. Tadarruj, namanya apa? Bertahap. Prosesnya panjang, tapi kalau antum bisa itu semua, luar biasa ikhwan. Faedahnya besar. Terbuka bagi antum jalan-jalan memahami ilmu agama. Besar sekali jalan antum untuk bisa memahami ilmu agama yang begitu sangat luas. Tapi kuncinya bagaimana? Ilmu alatnya bertahap. Begitu kalau kita yang belajar ilmu alat dalam ilmu agama kita. Ya, berbeda kalau sifatnya bentuk kajian yang antum hadiri, bentuknya satu pembahasan khusus tentang amalan yang antum langsung amalkan, rasa manfaatnya. Betul? Antum belajar hari ini tentang hadis niat, antum paham dan antum amalkan, terasa manfaatnya. Tapi ilmu-ilmu alat yang antum pelajari, antum diuji betul konsistennya, diuji betul istiqomahnya, diuji betul mental antum dalam menuntut ilmu. Seorang yang dikatakan betul-betul dia penuntut ilmu kalau dia belajar ilmu alat. Dia belajar dulu dari belajar tajwid, masuk kemudian belajar bahasa Arab, belajar usul bahasa mustalah. Itu namanya talibul ilm yang sejati. Yang dia mau apa? Berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmunya terhadap ilmu agama. Sebagaimana kita ingin meningkatkan kualitas kita dalam perkara dunia, berlomba-lomba orang dalam perkara dunia. Betul tidak? Maukah kita mengenakan pakaian baju antum ganti-ganti, begitu-gitu aja pakaian bajunya? Antum beli baju baru, masih baru nih digunakan.
Lama-lama baju antum gunakan lusuh tidak? Lusuh, sobek sini sana. Antum mau pakai terus begitu atau mau antum ganti? Pasti kita semua sepakat pengen ganti. Atau antum punya kendaraan motor. Motor dulu Astrea itu udah bagus banget. Tapi sekarang muncul merek-merek baru. Apakah antum mau itu terus atau punya keinginan pengen ganti nih? PCX, NMAX gitu kan. Naik lagi yang begitu terusnya. Ada keinginan nggak? Berlomba-lomba semua orang. Itu dalam perkara dunia. Bagaimana dengan perkara akhirat? KTP kita Islam. Udah baca Quran? Bisa baca Quran? Belum bisa. Udahlah, saya mah biasa-biasa aja. Yang penting saya taat sholat. Yang penting saya rajin. Dalam perkara dunia kita berlomba-lomba. Lebih lagi adalah dalam perkara akhirat. Harusnya kita lebih dari itu. Karena yang kita dapatkan di dunia tidaklah sebanding dengan apa yang nanti kita dapatkan di akhirat. Makanya Allah berfirman, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih abadi buat kalian di yaumul qiyamah kelak. Makanya kita tidak heran kalau kita baca biografi para ulama, mereka rela menjual apa saja mereka miliki. Anda pernah mendengar ada seorang ulama mencari satu hadis dari Spanyol ke Irak. Ngapain? Mereka jual dulu karena masih ada sahabat yang meriwayatkan hadis yang ingin dia dapatkan langsung. Itu Abdullah bin Mas'ud di sana. Ketika sampai ke Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pada dia, kamu jauh-jauh dari Spanyol, Asbania dulu namanya, ke Irak ngapain? Dia bilang, saya mendengar bahwasanya engkau mendengar Nabi SAW bersabda tentang hadis ini. Saya ingin mendapatkan langsung dari engkau tentang kebenaran hadis tersebut. Apakah engkau tidak ingin menemui keluarga engkau yang ada di sini untuk berdagang? Tidak, ya Abdullah bin Mas'ud. Illa sami'tu annaka tuhaddisa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melainkan karena aku mendengar kamu membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud kagum, takjub, dan beliau menyampaikan hadis pertama kepadanya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi. Perjalanan engkau dari Spanyol ke Irak itu akan menjadi sebab nanti dimudahkannya jalan engkau menuju surga Allah. Penuntut ilmu didatangi para malaikat. Ya doa ajinnya hatta uridun bima yasna. Mereka mengepakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Dikasih motivasi dulu. Artinya apa? Begitulah penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Dia tidak akan bisa meraih ilmu yang ingin dia dapatkan tanpa disertai dengan kesungguhan. Bagaimana para ulama mengatakan bahwasanya kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama, tidaklah kita dapatkan ilmu agama dari kesungguhan kita, melainkan hanya setengahnya saja. Kita bersungguh-sungguh, mendapatkannya berapa? Setengahnya saja. Apalagi bagi kita yang tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itulah ini jalan antum akhwan, alhamdulillah di tempat ini dimudahkan ya, banyak kajian para ustaz yang mengajarkan antum. Manfaatkan baik-baik kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Entah mungkin bencana yang menimpa kita sehingga tidak bisa lagi kita belajar, tiba-tiba bencana datang. Bagaimana berita yang kita dengar hari ini? Ya, banyak kaum muslimin saudara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian. Covid dulu sempat melanda kita sampai kita nggak bisa belajar beberapa bulan sebelumnya. Apakah hal itu mau datang lagi sedangkan kita belum semangat dalam belajar? Kapan lagi waktunya? Ini waktu yang antum ya betul-betul harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena kesempatan seperti ini tidak akan datang ya beberapa kali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum semangat ya. Terus alhamdulillah nih, insyaallah antum sudah masuk tahapan 3 dan mudah-mudahan semakin tambah semangat antum ya masuk tahapan 3. Mungkin namanya belajar enggak sama pelajaran naik ke atas dengan apa pelajaran seterusnya dengan sebelumnya. Belajar pertama hadza kitabun, hadza kitabun, naam hadza kitabun. Yang datang 50 orang. Idofah. Idofah susah saja.
Tapi antum sudah lewati, antum balik lagi ke idopah. Idopah mah mudah. Tapi buat yang baru belajar sulit. Antum sekarang sudah lewatin naat manut. Naat manut ternyata harus sama mubtada khabar. Aduh, bingung. Tapi antum sudah lewati. Nanti antum tambah lagi masuk pelajaran tahap 3, antum akan belajar tentang domir. Tapi kalau antum lewati itu semua dan antum betul-betul memahami pelajarannya, Masya Allah, antum akan melihat semakin antum nanti belajar pelajaran terusnya. Kalau antum paham ya, lihat pelajaran sebelumnya, itu mah gampang akhi. Ya antum udah belajar. Bagi yang belum, sulit. Begitu ikhlas dalam tahapan belajar. Ta'allam fa innal mar'a lam yuladu 'aliman. Belajarlah karena seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Seorang ingin berilmu, dia bertahap belajarnya. Insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh dan dia meminta pada Allah kemudahan, pasti Allah akan berikan dia jalan kemudahan. Baik, ini sedikit motivasi buat antum ya sebelum kita mulai. Nah, insya Allah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki tahapan ketiga, pelajaran 10 sampai 15, di mana nanti kita akan bahas tentang pembahasan domir, kata ganti. Nah, seperti apa? Sebelumnya kita bahas dulu nanti ya soal-soal ujian yang kita bahas kita lakukan di pertemuan sebelumnya, biar antum betul-betul mengambil faedah pelajaran sebelumnya. Yang kalau ada pertanyaan tanya ya, jangan malu-malu ya. Karena seorang penuntut ilmu yang tidak akan mendapatkan ilmu itu ada 2 orang. Siapa? Yang pertama, al-mustahi, orang yang malu, mau belajar malu. Malu anak belajar, gak lulus-lulus. Jangan lagi. Karena malu anak belajar, ini pada hebat-hebat anak gak bisa. Antum kalau tidak belajar, gak akan bisa-bisa basah. Benar? Ya, orang yang tidak bisa meraih sesuatu adalah orang yang tidak pernah mau mencoba. Dan orang yang tidak pernah mau berusaha sampai dia bisa. Orang yang terus belajar akan bisa. Yakin, pasti bisa. Pasti, itu udah hukum pasti. Antum mau bisa sesuatu ya harus belajar. Itu jalannya. Tapi bertahap, masing-masing orang berbeda. Beda. Sebagaimana satu hukum, saya kalau pegang ini, saya jatuhkan ke bawah, jatuh gak? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena itu sudah hukum pasti kan? Cuma saya harus gerakan. Kalau saya gerakan, jatuh. Paham maksudnya? Sama dengan antum, mau bisa satu ilmu yang harus apa? Belajar. Antum belajar terus pasti sampai. Yang tidak sampai dia bisa sesuatu ilmu yang ingin dia pahami, dia tidak akan bisa kalau dia nggak pernah mau belajar. Atau dia belajar tapi tiba-tiba apa? Berhenti di tengah jalan. Bisa nggak dia sampai? Bisa. Enggak. Tapi yang dia terus bertahap ya, walaupun tertatih-tatih, sampai nggak akhirnya? Sampai. Pasti kan itu sudah hukum kepastian. Siapa yang belajar, dia akan bisa. Oleh karena Nabi mengatakan, innamal ilma la yunalu apa? Nabi SAW mengatakan, innamal ilma bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Enggak ada antum mimpi, karena mimpi ketemu langsung anak belajar sama Nabi Muhammad SAW, yang dapat hadis baru. Atau anak belajar sama syekh ini ya, dari mimpi anak. Masya Allah, antum dapat ilmu apa? Ilmu laduni, ya nggak bisa. Nggak ada ilmu laduni. Ilmu laduni ada, kalau laduni nggak ada. Ya tidak pernah. Ya Nabi Musa aja seorang nabi belajar jauh perjalanan menemui Khidir. Kita nabi bukan orang biasa, ya kan? Ibadah juga biasa-biasa aja. Maksiat jalan terus, agak pernah mau belajar tiba-tiba apa? Pengen langsung bisa, ya tidak mungkin. Nah, barakallahu fikum jami'annya. Baik, kita akan bahas sama-sama soal ini. Namun sebelumnya, ini ada 3 yang mumtaz. Nanti saya sisakan 3. Ini hadiah-hadiah dari saya ya, kecil tapi bermanfaat insya Allah ini ya. Ini terkait dengan kamus Arab Indonesia sehari-hari. Saya udah punya ini dan saya lihat dalamnya tuh manfaat sekali. Karena kosakatanya sehari-hari ya. Kemudian saya lihat susunan pembuatan kalimatnya tuh bagus. Yang disusun oleh Ustadz Muhyiddin Abu Yahya dan Ustadz Diyadika. Dengan yang beliau ya, hafizahumullah ta'ala. Semoga menjaga beliau berdua dan semua keluarganya. Ya, pengantarnya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Beliau rahimahullah ta'ala. Ini bagus sekali, kan bisa lihat ya. Saya lihat.
Sebelum saya berikan kasih yang mumtaz, saya berikan dulu berapa yang saya lihat ya, sepengetahuan saya ya, pengetahuan saya. Yang pertama, yang selalu motivasi temennya, kemudian semangat, tidak lain yang pertama ketua kelas. Masya Allah, barakallahu. Ada ya, Minato, ambil dulu. Mau dipoto lu, Ustaz? Masya Allah, nggak usah difoto. Ya, kemudian yang semangat ya, Masya Allah hadir. Kalau nggak hadir cuma saya hitung sekali, itu pun izin catnya biasa. Dan Masya Allah semangatnya luar biasa dan bisa motivasi yang muda. Ya, saya berikan Pak Imam. Masya Allah. Padahal, ya barakallahu fiik. Suka nanya, ya tapi kadang kalau pas saya lihat matanya suka kosong. Tahu nih. Tapi semangat belajar terus. Kalau nggak hadir, izin sama saya. Ada. Sat, maaf saya nggak hadir, Sat. Ya. Dan terus berusaha untuk belajar. Asal tidak. Masya Allah. Waalaikumsalam, sama-sama asal ya. Kemudian yang suka nanya, coba paling belakang. Antum. Antum suka nanya, Pak. Siapa namanya loh, Pak? Ya, Pak Surya. Apa ada Pak Surya? Aktif banget antum, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam, sama-sama. Sama, yang suka aktif juga bertanya, kemudian suka ini, ya Abdul Qawi, tafadhol. Ada satu lagi nanti saya berikan dulu yang mumtaz ya. Masya Allah. Fikri, pardon. Mana Fikri? Fikri, anu Fikri? Oh, bukan ya? Fikri. Bukan ya? Oh, belum. Muhammad Amir Maretan. Barakallahu fiik ya. Ya, Deni. Masya Allah. Yang baru ya. Ya, barakallahu fiik Deni. Tapi ini juga kasih apresiasi ya. Baik, sisanya Yudit ada dua lagi. Cuma kurang satu. Imam Nufrizan. Masalah satu, Masya Allah. Dikit lagi. Sengaja kali saya. Ya dong. Acikal. Dua ini. Boleh. Abdul Qawi. Masya Allah. Saya acak deh nanti yang paling bawah atau paling kecil. Acak aja acak. Ya, Ardan. Abah Endin. Ahwinarto. Asarji. Ya. Muhammad Rosyid Ridho. Mufid, ada Mufid. Ibrahim. Oh ya. Bisa diambilin tuh. Masya Allah. Muhdir. Mumung. Ya. Zulfikri. Zulfikri, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Surya, Pak Surya. Masya Allah, bagus. Pak Farhan. Imam. Imam M.
Maaf, jadi kesana. Ya orang lagi kan. Muhammad Idris. Muhammad Idrus, maaf Pak Muhammad Idrus. Bapak ya? Ya Bapak ya. Pak Haris. Bagus. Masya Allah. Barakallah. Khairul Abidin. Asyarif. Ya. Abu Ammar. Ois. Apa Ois nggak ada ya? Siapa? Yudit. Yudit boleh titip nggak? Antum ya? Iya. Ya. Baik, kita bahas sama-sama dulu ya soal ujian kemarin ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya, karena kita akan bahas pelajaran yang berbeda di pembahasan ketiga. Bagian ketiga kita sudah bahas pelajaran yang berbeda. Tapi kita bahas singkat saja ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami langsung ditanyakan. Yang pertama jelas di sini ya, berikut yang bukan termaksud dari isim muannas adalah rojulun ya. Ukhtun jelas saudari perempuan, ainun mata, Maryamu Maryam perempuan muannas. Yang kedua, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat ini jelas ya. Liman hadis sayyarah, milik siapa mobil ini? Hadis sayyaratu lihamilin. Yang ketiga, kalimat yang dimulai dengan isim. Barangkali saya ada yang salah koreksi ya, langsung disampaikan. Kalimat yang dimulai dengan isim ya, dalam ilmu bahasa Arab disilakan dengan jumlah ismiyah. Ada yang mengisi dengan kalimat Sebentar. boleh. Oh iya, Bapak harusnya dikasih ini. Sebentar saat balik lagi. Oh boleh ya. Maaf saya lupa bawa kopian soalnya. Nah, jumlatun ismiyah. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari mubtada. Yang kata di awal kalimat adalah apa? Yang bukan merupakan ciri mubtada. Jawabannya ya, isimnya ma'rifat. Salah, jawabannya apa? Isimnya nakirah dan tidak ada alif lam. Karena mubtada harus berupa isim ma'rifat. Berarti asalnya harus ada alif. Tidak ada alif lam boleh kalau seandainya mudhof ya, atau nama orang kan tidak ada alif lam. Tapi ya kalau ada alif lam juga termasuk dari satu yang ma'rifat ya. Makanya apa? Jawaban yang benar adalah A dan C benar. Karena syarat mubtada enggak selalu harus ada alif lam kan? Bisa jadi apa? Domir kan ma'rifat. Yang kelima, berikut yang merupakan ciri-ciri khobar adalah apa ciri-ciri khobar? Ya, isimnya nakirah, kemudian jenis dan bilangannya sama dengan mubtada. Jawabannya B dan C benar. Ya, D jawabannya. Kapan khobar dibolehkan tidak mengikuti mubtada? Kapan tidak mengikuti jenis dan bilangan mubtada? Kalau seandainya khobarnya syibul jumlah, itu dalam keadaan jar majrur atau dalam keadaan dzaraf setelahnya mudhof ilaih. 7. Berikut ini kalimat yang sesuai dengan kaidah mubtada khobar. Mana sesuai dengan kaidah mubtada khobar? Yang A, as-sa'atu jamilatun. As-sa'atu jamilatun. Benar salah? Benar. Yang B, as-sa'atu jamilun. Jelas salahnya di mana? Khobarnya tidak sama dengan mubtada. Kalau yang jim sangatun jamilah, mubtadanya tidak ma'rifah.
Yang dal as-sa'atul jamilah. Salahnya di mana? Iya, khobarnya ma'rifat. Ini bukan mubtada khobar tapi apa? Na'at manau. Baik, lanjut. 8. Berikut ini kalimat yang sesuai dengan kaidah mubtada khobar adalah yang mana? Al-madrasatu amamal masjidi. Ustaz, amal masjidi kan muzakkar, madrasahnya muannas. Beda, Ustaz. Kok beda? Boleh? Karena khobarnya syibul jumlah. Karena syibul jumlah makanya dibolehkan. Ya, kalau ada yang nulis ini al-madrasah amamal masjidati, mungkin kepikirannya apa? Harus sama. Masjid nggak bisa ya. Kalau yang jim berbeda jenis, karena khobar mufrad syaratnya harus sama? Harus sama. Yang dal khobarnya bagaimana? Ma'rifah. Karena khobar mufrad syaratnya harus nakirah dan sama jenisnya. Baik, dilanjutkan yang 9. Istilah untuk isim ma'rifat dimasuk ke huruf alif lam yang datang setelahnya isim isyarah namanya apa? Badal. Ya betul. Setiap ada isim isyarah setelahnya alif lam badal. Manakah kalimat berikut ini yang termasuk kalimat sempurna dan sesuai kaidah? Mana jawabannya? Langsung aja dijawab. Yang mana? Yang ba hadir mikwatu haratun. Yang A salah. Salah di mana? Lihat nih, hadihinya mubtada, mikwahnya badal ya kan? Kemudian harohnya naat karena ngikutin. Khobarnya mana? Belum ada, cacat berarti kalimatnya, belum jadi kalimat salah. Yang ba hadzal mikwatu haratun. Sudah benar susunannya, tapi salah di mana? Hazanya tidak sesuai dengan yang ditunjuk, ya kan? Baik. Yang dal hadir mikwatu haratun sudah benar. Mubtada, khobar, apa naat, badal, terus ini apa? Khobar. Semua bedanya di mana? Hadihinya muannas, harunnya muzakkar. Tidak sama jenis, salah. Yang benar adalah ba. Paham ya? Iya. Paham ini? Yang ba. Baik. 11. Cara menanyakan pilihan pada seseorang ada 2, yaitu yang ba dan yang jim. Saya rotu man hada dan biman hadihis saya. Itu cara menanya tentang pemilikan pada seseorang. 12. Harokat akhir dari susunan kata yang benar berikut ini adalah jelas ya. Yang dal ila Amerika. Kan ada ilanya. Kenapa tidak jadi kasrah? Jawabannya karena isim maksur. Baik, ini teori ya. Teori saya berikan dengan cara seperti ini soalnya. Yang 13. Berikut ini yang bukan termasuk zorof. Jawabannya ana tahta zorof, amama zorof, khalfa zorof. Karena ciri zorof adalah tandanya fathah. 14. Berikut ini yang bukan termaksud kata yang tidak boleh bertanwin. Jelas ya, jawabannya akibat. Zainab nama perempuan, kasalanu berbanu, isim yang diakhiri oleh alif dan nun pada kata sifatnya maksudnya. 15. Berikut ini syarat dari kaidah na'at man'ut adalah apa syaratnya? Ya semuanya benar. Jenisnya harus sama, ma'rifat nakirahnya sama, i'rabnya juga sama. Nah, barakallahu fiik. Itu jawaban pilihan ganda. Ini azan dulu gak? Azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hafifi, silakan diambil dulu ujiannya. Barulah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang yang kedua, berikanlah isim isyarah kata tunjuk jarak dekat pada kata yang sesuai. Hada, hadihi. Hada dan hadihi. Langsung saja ya, disingkat biar cepat. Mana tadi? Apa sih? Aina mimsahatun. Ada? Nggak ada ya? Nah, insyaallah. Baik. Uzunun muzakkar muannas karena berpasangan. Hadihi uzunun. Cuma saya bingung mau koreksinya. Hadihinya gini nulisnya. Ini haza atau hazihi ya saya sama. Ya hazihi nggak pakai apa? Alif ya. Bukan gini nulisnya hazihinya, maaf. Nah, ini hazi atau haza? Saya bingung kan jawab ini nih. Sama ya saya perkirakan saja maksudnya mungkin hazi. Kalau saya salahkan semua kayaknya kasihan, mungkin salah tulisnya. Ya hazihi uzunun. Ibnun muzakkar muannas. Ya hadza ibnun. Bintun hadihi bintun. Muannas karena artinya anak perempuan. Khalun hadza karena artinya paman. Ya. Ummun hadihi ummun. Kemudian dzalika tilka ukhtun tilka ukhtun salajatun tilka salajatun muannas ada tamudun. Kidrun tilka kidrun. Bukan zalika tapi apa? Tilka kidrun. Karena kidrun muannas walaupun tidak ada ta marfu'un. Artinya apa? Artinya apa? Kidrun panci. Ya. Syamsun, apa jawabannya? Tilka syamsun, muannas walaupun ada tanwinnya. Ammatun tilka amat. Tilka semua, enggak ada ya. Zalika. Baik. Lanjut. Berilah khobar yang sesuai. Khobar, cirinya kalau khobar mufrad apa? Diingat dulu cirinya. Maka tuh tulis dulu nih sebelum ngisi. Ciri khobar mufrad apa? Nakiroh, cari yang nakiroh.
Kemudian apa? Sama jenisnya. Hadhihi salajatu, kulkas ini cari. Ini kan dingin semua artinya kan? Tinggal kita cari. Yang mana nih? Salajahnya muannas, cari yang muannas. Muannas. Baridun gak mungkin, coret. Gitu. Paham nih? Khobar itu nakirah, marifat, coret. Ketemu yang mana? Ketemu baridatun. Paham? Baik, lagi. Al-mudarrisu, guru itu kenapa? Ini sakit semua kan artinya ya. Cuma khobar ada kaidahnya. Harus sama jenisnya. Mudarrisnya bagaimana? Muzakkar muannas. Berarti yang muannas dicoret. Kemudian khobar itu nakirah, yang makrifat dicoret. Sisa yang mana? Paham ya? Biasanya kalau dibahas bersama baru, oh iya gampang banget ternyata ya. Kemarin mikirnya lama banget. Baik. Yang ketiga, sayyaratul tabibi. Apa sih sayyaratul tabibi? Mobil dokter itu yang ingin disampaikan beritanya atau yang ingin diterangkan tentang kalimat ini itu mobilnya atau dokternya? Mobil dokter itu, maksudnya mobil milik dokter itu kenapa? Bagus semua. Yang mana nih? Kan kita mau jelasan sayyarahnya ya. Sayyarahnya muannas, berarti yang muzakkar dicoret. Yang bagus bukan dokternya, ikhwan ya. Yang bagus apanya? Mobilnya dicoret. Kemudian cari khobar yang nakirah, yang marifat coret. Sisa syamilatan dapat. Paham ya? Baik, yang keempat. Miftahul hakibati. Apa itu miftahul hakibah? Kunci tas itu yang mau diterangkan apa nih? Patah. Kira-kira yang patah apanya? Masa tasnya patah? Kuncinya muzakkar muannas. Berarti yang muannas tidak mungkin karena khobar harus sama. Kemudian sisa cari khobar yang apa? Ma'rifat nakirah. Bagus kan? Coret yang ma'rifatnya munculkan. 5. As-saburatu. Artinya apa saburah? Nih, papan tulis itu antum cari dulu khobar mufradnya. Saburah muzakkar muannas? Muannas. Ini muzakkar, coret yang muzakkarnya. Sisa al-kabirah. Bisa gak al-kabirah? Gak bisa, kenapa? Karena ada alif lam. Ada jawabannya dong Ustaz. Ada yang mana? Khalfal mudarrisi. Tapi kan beda Ustaz, mudarrisnya muzakkar, saburahnya muannas. Karena syibhul jumlah. Gampangnya kalau ada syibhul jumlah pasti syibhul jumlah. Karena apa? Syibhul jumlah ada pasti. Bentar kan nggak ada syaratnya. Sebetulnya sih begitu. Kalau antum jeli ya, langsung wah ada syibhul jumlah. Antum merem juga bisa. Masya Allah. Ya ini mudah insya Allah ya teman-teman. Nah, ini sekaligus menyampaikan pada antum ya bahwasannya khobar itu adalah kata yang menyempurnakan mubtada. Nah, kata menyempurnakan mubtada ini bisa jadi kalimat ya, karena khobar ini menyempurnakan kalimat. Dengan syarat kalau khobar yang antum berikan tunggal, nih harus nakirah sama apa? Sama jenis. Satu lagi nanti sama bilangan di pelajaran 13 insyaallah. Bismillah. Paham ya? Insyaallah ya. Lanjut. Begitu cara menentukan khobar ya. Baik. Yang selanjutnya menentukan apa? Nah, antum tinggal tulis dulu sebelum jawab. Ingat dulu kaidahnya. Apa kaidah naat? Harus mengikuti man'ut yang disifati dari berapa sisi? 4. Ma'rifat nakirah. Kemudian yang kedua jenisnya. Yang ketiga i'rabnya. Yang keempat bilangan atau adat belum dibahas. Berarti cari yang naatnya ngikutin sebelumnya dari 3 sisi ini. Karena yang 4 belum dipelajari. At-talibatu minal hindi. Kalimatnya sudah sempurna. Pelajar itu dari India. Cuma kita mau mensifatkan pelajar itu bagaimana sifatnya. Kita cari yang mana? Lihat talibahnya ada alif lamnya, ma'rifat. Berarti kita coret yang tidak ma'rifat.
Thalibahnya muzakkar muannas, jenisnya harus sama. Yang muzakkar dicoret, sisa apa? Al-mustahidatu. Paham ya? Ya. Hadhihi sayyaratu litabibi. Apa arti hadhihi sayyaratu litabibi? Mobil ini milik dokter. Bagaimana dokternya? Lihat alif lam, ya kan? Cuma nggak kelihatan alif lamnya karena bertemu dengan apa? Li, ada li-nya. Ya, litabibi. Berarti cari yang ada alif lam. Nggak ada alif lam, coret. Kemudian sama nih dua-duanya. Muzakkar sama-sama muzakkar. Cuma beda di mana? I'rabnya. Jadi dulu ma, tabibinya majur. Pilih al-jadidi. Paham ya? Baik. Zahaba tajirun ila suqi. Pedagang itu pergi ke pasar. Bagaimana pedagangnya sifatnya? Kaya. Sudah jelas yang muannas kita coret karena tajirunnya muzakkar. Kemudian tajirunnya ma'rifat nakirah. Berarti yang ma'rifat dicoret. Jawabannya guniyun. Paham ya? Baik. Al-qalamu fi haqibatin. Pulpen itu di mana? Di tas. Di tas yang kecil. Mana nih kecilnya? Yang muzakkar coret. Udah coret semua kan? Sisa sifatnya dulu dicari. Shagiratin. Sama-sama muannas, sama-sama nakirah, sama-sama majrur fi i'rabnya. 5. As-sa'atu 'alal maktabi. Jam itu di atas meja yang besar. Yang mana besarnya kita pilih? Al-kabiri. Karena kalau yang muannas gak mungkin kan? Ini muannas semua, ini udah jelas. Jawabannya al-kabiri. Paham? Ya, ada yang salah gak di sini? Ada ya? Pas dijawab bareng-bareng, mudah gak? Biasanya mudah kalau sama-sama. Oh, mau begitu Ustaz. Jadi pengen ujian lagi Ustaz. Ya, karena udah ketahuan untuk soalnya. Baik, begitu ya. Jadi kalau memberikan naat, ingat dulu kaidahnya. Baik, lanjut. Sekarang berikan apa? Man'ut yang sesuai. Man'ut itu apa man'ut? Kata yang disifati. Berarti sifat ini mengikuti kata yang disifati. Mana yang disifatinya? Nah, perhatikan. Ana nukot titik qadimatun fil masjid. Saya lama di masjid. Apa yang lama? Pelajar. Maksudnya saya belajar lama di masjid ini. Tinggal kita cari sifatnya qadimah, gitu kan? Berarti cari man'utnya ya muannas. Berarti yang muzakkar kita apakan? Soret nih, nggak mungkin. Lihat qadimahnya bagaimana? Nakirah. Thalibahnya ini ma'rifat dicoret. Jawabannya lihat sama-sama muannas, sama-sama nakirah. I'rabnya sama-sama marfu. Paham dong? Baik. Lanjut. Faisal adalah anak yang malas. Kan ini semuanya anak kan ya. Semua bedanya apa? Kalau Binton anak nggak mungkin. Masa Faisal anak perempuan? Faisal anak berarti coret ini ya. Lihat saja sifatnya apa? Kaslan muzakkar. Ada alif lamnya? Berarti jawabannya ibnun kaslan. Alifnu nggak mungkin. Kenapa? Karena sifatnya nakir. Dan terlihat sekali ibnu di sini kedudukannya khobar nakiro. Paham ya? Lanjut. Salah satu. As-saghiratu fil khubi. Kecil di dapur. Kecil di dalam gelas. Ya, kecil di dalam gelas. Yang mana nih? Kita lihat. Sifatnya ada alif lam. Berarti nggak ada alif lam diapain? Coret dulu. Kemudian kita pilih yang mana nih? Al-hakibatu atau milaqatu. Sama Ustaz nih, bisa dua-duanya. Ya kan? Cuma masalahnya artinya sekarang. Mungkin enggak, itu mau sulap. Al-hakibatu bisa, secara kaidah benar kan? Tapi secara mana? Salah. Ya, masa tas di dalam gelas nggak bisa. Yang betul apa?
Al-mil'aqatu ya fil kubi. Jelas mana? Jangan cuma lihat kaidahnya ya, tapi apa lihat juga? Iya, artinya. Saya nggak pernah lihat ada tuh dalam gelasnya. Baik, yang keempat, al-mirwahatu fi. Ini sudah ada sifatnya nih. Kipas angin itu ada di ruangan yang apa nih, kecil. Karena fasli nggak mungkin kan? Karena apa? Sifatnya muannas nggak mungkin yang disifati muzakkar. Lihat sagirohnya munakiroh, berarti yang ma'rifat dibuang. Jawabannya ghurfah. Nah, yang kelima nih. Tapi gak banyak yang kayak celah, itu betul. Lihat, mudiri majrur, berarti sebelumnya kelihatan nih. Mudof. Sifatnya mana? Al-jadidatu. Nah, sifat ini mensifati siapa? Mudir gak? Bukan mensifati mudir, karena mudir muzakkar jadidahnya muannas. Tapi mensifati siapa? Nih dia. Cari yang mana yang benar. Antum lihat sifatnya muannas. Nggak mungkin miftah muzakkar, beda kan? Antum coret. Karena kalau antum coret miftahul mudiril jadidah, tidak mungkin. Miftahnya apa? Muzakkar, jadidahnya muannas, tidak mungkin. Khata', salah. Antum pilih yang mana? As-sayyarah. Kan al-jadidahnya ada alif lam ya Ustaz. Berarti pakai as-sayyarah dong Ustaz. Salah juga. Kenapa salah? Karena mudhof nggak boleh ada alif lamnya. Berarti kalau pakai sayyarah salah. Paham ini? Coret yang ada alif lamnya. Sisa dua, sayyaratu atau sayyaratun? Jawabannya sayyaratul mudiri al-jadidatu fisyari. Kenapa kalau sayyaratun salah? Karena mudhof gak boleh ada tanwin. Atau tulis sayyaratul jadidu sayyaratul mudiri al-jadidatu fisyari. Ustaz, kan jadidahnya ada alif lam, sayyarah gak ada alif lam. Berarti gak sama dong. Sayyarahnya ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat nakirah? Ma'rifat idhofah. Jadidah ma'rifat nakirah. Sayyarah ma'rifat karena idhofah, jadidah ma'rifat dengan apa? Sama-sama ma'rifat, sama-sama marfu dhammah. Lihat ya, sama-sama muannas. Berarti kaidah na'at man'utnya benar. Berarti na'at ini mensifati mubtada'nya, mudhofnya, bukan mensifati mudir. Paham ya? Sampai sini. Jadi hati-hati ya, na'at itu bisa mensifati mudhof. Baik, ini ada beberapa yang terkecoh di nomor 5. Ya, saya hapus. Lanjutnya, letakkan benar dan salah ya dari kalimat berikut ini. Sa'atu man hada ya Ali, benar salah? Ya, itu dari jawabannya kan. Salah, saya cuma tinggal tanya, salahnya di mana? Haza. Sahnya muzakkar muannas. Harusnya sa'atu man hadihi ya Ali. Jam siapa ini wahai Ali? Salah di hazanya. Yang kedua, hadihi ghurfatul mudiri, benar salah? Benar. Hadihi mubtada, lihat yang ditunjuknya muannas, khabar, mudiri, mudhofun ilaihi. Ghurfahnya enggak bertanwin, mudirinya majrur. Paham? Tidak ada yang salah, tidak ada yang aneh dalam kalimat ini. Jawabannya benar. Salah tilkal haqibatul jadidati litajiril kabiru. Ini jelas banget nih salahnya ya. Tapi ada yang jawab benar. Ini jelas salahnya di mana nih? Jauh sekali ya. Sifatnya jadidah enggak sama. Ya kan? I'rabnya. Litajiril kabiru. Besarnya ini sifat buat pedagang. Pedagangnya kasrah, kabirnya bagaimana? Jelas salah. Ini jawab benar kayaknya ngitung kancing nih. Udah bingung. Enggak salah. Akhirnya benar, ternyata salah. Baik. Karena kelihatan kali salahnya ya, jauh menit lagi. Yang keempat, Masmul mudarrisatil jadidati ya Aminatu, benar salah? Jelas ya? Benar. Tidak ada yang salah nih, lihat.
ismunya idofah ya kan, mudhof. Berarti mudarisatu majrur mudhof ilaih. Sifatnya jadidah mengikuti mudarisah, tidak ada yang salah. Yang kelima, qalamu thalibatil maksuru tahtal maktabi. Pulpen pelajar yang patah itu di bawah meja. Benar salah? Jawabannya benar. Ada yang ketipu, ada yang apa? Saya terkecoh di sini. Yang patah yang mana nih? Sifatnya ini buat siapa? Kolam. Bukan pelajarnya yang patah. Kalau pelajarnya yang patah maksurati, ya kan? Sifat ini masih berarti kolam. Paham? Tapi kan Ustaz gak ada alif lamnya. Tadi saya bilang hati-hati. Naat bisa mensifati idofah. Paham di sini ya? Pulpen pelajar yang patah itu, yang patah siapanya? Pulpennya, karena naatnya mengikuti ke kolam. Kalau yang patah adalah pelajarnya, qalamu thalibatil maksurati. Yang patah siapanya nih? Pelajarnya. Kalau ini pulpennya yang patah. Paham ya? Iya, berarti jawabannya benar. Udah pakai contoh ahwin ya? Baik, lanjut. 6, 7, 8, 9. 6. Liman hadihil ada jelas langsung liman hadihil bait itu salah benar. Udah kelihatan banget salahnya di mana? Isim isyarahnya nunjuk ke muzakkar, hadihi muannas, al baitu muzakkar. Sudah jelas sekali ya salahnya. Milik siapa rumah yang bagus ini? Sifatnya sudah benar, salahnya di mana? Nih dari isim isyarahnya digunakannya tidak tepat. Salah. Sabar. Nafidatul masjidi wasikhun jiddan. Jendela masjid itu kotor sekali. Mana yang salah? Wasikhun, khobarnya tidak sama jenisnya dengan mubtadanya. Khotok. Lanjut. Apa? Babul madrasati maftuhun. Benar salah? Benar. Pintu sekolah itu terbuka. Bab mubtada, dia mudhof makanya tidak ada alif lamnya. Madrasati mudhof ilaih. Maftuhunnya sebagai khobar sama jenis dengan mubtada. Jawabannya benar. Tis'ah. Fatimah tu thalibun mujtahidun. Fatimah pelajar yang rajin. Seorang mendengar kalimat ini masih bisa paham, tapi secara kaidah bahasa Arabnya grammarnya salah. Salah di mana? Fatimahnya muzakkar, muannas, thalibnya muzakkar, tidak sama jenisnya. Salah jelas sekali. Yang ke-10, as-sa'atul jadidatu 'ala sariri. Jam baru ada di atas meja. Benar salah? Kedudukannya salah sebagai apa? Jadidah sifat buat sa'ah, sama-sama ma'rifat domah. Benar ya? Ala sariri khobar syibhul jumlah. Beda jenisnya gak apa-apa karena khobarnya syibhul jumlah. Berarti jawabannya benar. Paham sampai sini ya? Ayo. Baik. Kalau ada yang mau tanyakan langsung tanyakan ya. Kita bahas singkat karena ya udah bagus jawaban atau. Baik, tentukan harokat dan juga kedudukan. Langsung saja kita jawab bersama. Bagaimana bacanya ini? Ad-darrajatu